Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abian Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat wallet Umi atau dompet Umi. Sebelumnya di video yang sudah lama saya upload itu memberikan informasi bagaimana cara membuat dompet di akun Sigen Pro. Tetapi kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara membuat dompet atau wallet Umi. Nah, lalu apa bedanya membuat dompet yang ada di Sigen Pro dengan yang ada di wallet Umi itu sendiri? Kalau kita membuat dompet di wallet Umi, kita hanya bisa menyimpan dan melakukan stockingnya saja. Nah, untuk melakukan jual beli itu hanya bisa dilakukan dengan P2P, yaitu mentransfer atau mengirim koin antar sesama pemilik koin Umi yang kita kenal saja gitu. Nah, sedangkan membuat akun dompet di Sigen Pro, kita tidak hanya bisa melakukan P2P, tapi juga kita bisa melakukan penukaran koin Umi dengan berbagai macam koin yang ada di Sigen Pro ini. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara membuat koin Umi. Maksudnya dompet Umi. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik, jika sebelumnya kita belum mendownload dompet Umi, maka silakan download terlebih dahulu di Google Play Store. Nah, dengan cara menuliskan Umi Wallet. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ingat di sini tulisannya ada Lergen Style LPP. Nah, kalau selain ini maka jangan di-download karena dikhawatirkan itu hanya phishing atau aplikasi palsu. Nah, setelah itu silakan download. Setelah di-download, lalu silakan aplikasi itu dibuka. Nah, setelah dibuka maka akan muncul halaman muka seperti ini. Nah, setelah halaman seperti ini maka akan di sini akan ada sebuah keterangan tentang dompet Umi itu sendiri. Nah, silakan klik lanjutkan. Nah, lalu di sini juga ada keterangan tentang keamanan. Klik lanjutkan kembali. Lalu di sini juga ada keterangan tentang sebuah tarif atau pencarian blockchain atau dukungan dan sebagainya. Nah, setelah dilanjutkan maka di sini akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik memulai. Setelah klik memulai, silakan atur PIN yang kita ingat sebanyak 4 PIN untuk membuka kembali aplikasinya, maka silakan atur. Setelah membuat PIN tadi, maka di sini akan diperintahkan untuk aktifkan Touch ID operasional. Nah, misalnya bisa kita aktifkan nanti ketika sudah dibuatkan akunnya. Maka silakan klik aktifkan nanti di pengaturan saja, seperti itu. Nah, setelah ini silakan akan muncul di halaman seperti ini, dan di sini ada keterangan jika sebelumnya kita memiliki dompet di perangkat yang lain seperti misalnya di Sigen Pro ataupun di perangkat handphone yang lain, lalu kita sudah memiliki alamat wallet, maka silakan klik
frase mnemonik yang lain di sini, lalu silahkan klik to come in. Nah, masuk ke sini. Nah, tetapi jika kita belum memiliki sama sekali dompet dan belum memiliki wallet dompet Umi, maka silahkan klik buat dompet. Nah, setelah klik buat dompet, maka silahkan klik menghasilkan dompet. Jangan memasukkan dompet karena kita belum memiliki dompet. Maka silahkan klik menghasilkan. Nah, di sini akan ada warning atau pengingat kita bahwa frase yang ada di sini adalah frase penting yang tidak mungkin dipulihkan kembali apabila frase ini hilang meskipun satu kata atau satu huruf pun. Nah, maka silakan simpan frase ini di tempat yang aman untuk memulihkan akun kita. Nah, apa gunanya? Misal contoh perangkat HP yang digunakan ini misalnya rusak ataupun mau dijual ataupun terdapat kendala, maka kita bisa membuka akun kita yang sudah kita buat di perangkat handphone yang lain. Nah, cara bisa memulihkan akun kita di perangkat yang handphone yang lain, maka harus memiliki frase ini. Nah, maka simpan frase ini di tempat yang aman yang tidak diketahui oleh siapapun, karena kalau frase ini diketahui oleh selain kita, maka dikhawatirkan dompet kita dapat dicuri. Nah, setelah itu silakan klik di sini copy frase ini lalu simpan di tempat yang aman, lalu klik saya mengkonfirmasi bahwa telah menyimpan frase. Seperti itu. Nah, kalau sudah menyimpannya dengan aman frase tersebut, maka di sini diperintahkan silakan beri nama yang sesuai dengan dompet investasi kita. Misal di sini dompet masa depan ataupun dompet nama kita sendiri ataupun yang lain, terserah. Lalu silakan tetapkan nama dan login. Nah, setelah itu akan muncul halaman di dompet ini seperti ini. Nah, setelah kita berhasil membuat dompet, nah di sini ini dompet kita saldonya masih kosong. Nah, bagaimana kiranya ketika kita ingin mengaktifkan, apakah ini dompet sudah aktif? Tentu belum aktif karena masih saldonya kosong. Nah, untuk mengaktifkannya adalah kita harus mendepositkan atau menyimpan koin Umi ini di dompet ini dengan mengirimkan ke alamat dompet Umi yang tertera di sini. Nah, jadi silakan klik di sini. Nah, setelah alamat ini disalin, maka kita bisa mentransfer koin tersebut di dompet ini dengan menunjukkan alamat koin atau dompet ini ke pemilik koin yang ingin mengirimkan koinnya ke dompet ini, seperti itu. Nah, fitur apa saja yang ada di dalam dompet ini? Nah, di sini di menu dompet di sini kita bisa lihat terdapat satu dompet Umi yang masih saldonya kosong. Nah, ternyata kita bisa dalam satu akun dompet Umi kita bisa membuat 5 alamat Umi dalam satu akun dompet. Jadi dalam satu akun kita bisa membuat 5 alamat Umi seperti itu. Nah, selain menu dompet, kita di sini juga terdapat
semua transaksi yang kita lakukan di dompet ini akan tercatat di bawah ini. Nah, di sini masih kosong karena masih baru, maka transfer ataupun mengirim ataupun staking dan sebagainya akan tercatat di sini. Nah, lalu di struktur ini menunya adalah jika kita terhubung ke ISP Club ataupun ke ROI Club, maka di sini akan memiliki keterangan bahwa kita terhubung pada ROI Club ataupun ISP Club. Nah, seperti itu. Karena ini belum terhubung, maka di sini kosong. Nah, lalu di sini kontak. Nah, kontak-kontak misal di sini kita bisa menambahkan alamat-alamat terpercaya yang bisa kita percayai bahwa alamat tersebut aman. Lalu di sini juga ada pengaturan. Nah, di pengaturan di sini banyak sekali menu. Nah, salah satunya adalah kita dapat melihat volume perdagangan UMI. Nah, di sini di volume perdagangan UMI kita di sini bisa melihat volume perdagangan yang saat ini sedang dilakukan. Nah, di sini ada pertukaran antara UMI dengan BTC dengan volume perdagangan 2.908.650 UMI. Nah, di sini ada perdagangan P2P antara UMI dengan UMI USDT dan seterusnya. Nah, sehingga total dari volume perdagangan sekitar 5.200.000. Wow, besar juga volume perdagangan per harinya. Lalu kita bisa lihat likuiditas dari UMI. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa melihat likuiditas UMI. Hijau artinya siap pembeli, merah artinya siap menjual. Nah, di sini likuiditasnya terlihat. Lihat. Nah, itu dari menu volume perdagangan. Lalu kita juga bisa mengatur bahasanya. Kita bisa mengatur bahasa sendiri. Nah, kita klik bahasa Indonesia. Lalu kita bisa mengubah mata uangnya. Karena belum ada, kita klik saja US dollar. Lalu kita bisa, ini ID bisa menggunakan PIN atau menggunakan sidik jari. Widget tentang UMI dan sebagainya. Nah, itu kiranya cara membuat dompet UMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.